Perkenalkan, nama saya Novia Kristina Situmorang, NIM 1840493, Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar, membawakan mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran etika dalam perpajakan, yaitu PT Tiara Dewata Group. PT Tiara Dewata Group melanggar etika dalam perpajakan. Modus yang dilakukan perusahaan ini adalah menyiutkan nilai omset perusahaan dan pembukuan ganda alias double accounting. PT TDG selama kurun waktu 2005 sampai 2006 hanya menyetorkan 30% hingga 35% dari omset sebenarnya, sehingga pajak penghasilan atau PPh maupun pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi kecil. Tiara Dewata mempunyai dua sistem pelaporan keuangan, yaitu tipe A dan tipe B. Analisis kasus. Sejak 2005 hingga 2006, PT Tiara Dewata Group atau TDG diduga telah menggelapkan pajak yang merugikan negara hingga 71,8 miliar dengan modus membuat pembukuan ganda. Rincian kerugian negara yang ditimbulkan dari penggelapan pajak yang dilakukan PT Tiara Dewata Group adalah sebesar 15,9 miliar pada tahun 2005 dan 55,9 miliar pada 2006. Padahal PPN itu dibebankan kepada konsumen saat membeli barang. Kemarin salah satu direksi PT TDG, Ishak Suegiarto, umur 53 tahun, diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar. Ishak Suegiarto diajukan sebagai terdakwa karena Ishak merupakan penanggung jawab keuangan perusahaan yang memerintahkan pembuatan SPT yang tidak benar dengan cara membuat pembukuan ganda terhadap hasil penjualan. Penggelapan pajak itu terjadi di 5 supermarket yang tergabung dalam Tiara Dewata Group yang terdiri dari Tiara Dewata, Tiara Grosir, Tiara Monang Maning, Tiara Kuta Galeri, dan Tiara Gatot Subroto. Teguh Haryanto atau ahli perhitungan kerugian negara mengaku pernah melakukan perhitungan pajak untuk tahun 2005 dan 2006 di PT Tiara Dewata Group. Dari hasil perhitungan tersebut, ditemukan pajak yang belum dibayarkan wajib pajak meliputi pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPh. Dari dua pembukuan yang dibuat oleh PT Tiara Dewata Group, hanya pembukuan tipe A yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak atau SPT, di mana pembukuan tipe A berisi laporan hasil penjualan dari pagi hingga sore hari pukul 15 WITA. Sedangkan pembukuan tipe B yang berisi hasil penjualan malam hari antara pukul 15.00 WITA hingga pukul 21.00 WITA tidak dilaporkan dalam SPT. Bila pembukuan penjual tipe A lebih kecil, maka bagian keuangan akan mengisi kekurangan dengan memindahkan uang dari pembukuan tipe B. Namun, bila sudah lebih akan dibiarkan begitu saja. Menurutnya, pembukuan tipe A dan tipe B tersebut tidak sesuai prosedur perpajakan. Mestinya semua pembukuan dilaporkan dalam SPT. Sehingga dengan tidak dilaporkannya omset dalam PPh, maka secara otomatis akan mempengaruhi PPN. Sehingga atas pembuatan itu, jaksa menjerat terdakwa atau Ishak Suegiarto dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan vonis 2 tahun penjara dengan status tahanan rutan. Prinsip-prinsip etika yang dilanggar PT TDG adalah 1. Prinsip integritas atau kejujuran. Prinsip kejujuran
dapat ditunjukkan dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku melaporkan pajak dengan benar tanpa adanya manipulasi. PT TDG tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan yang sebenarnya. Perusahaan tersebut hanya menyetorkan 30% hingga 35% dari omset yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan PPh maupun PPN yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Yang kedua, prinsip keadilan. Pada kasus PT Tiara Dewata Group, sudah sangat jelas melanggar prinsip keadilan. Ini dapat kita lihat dari adanya double accounting yang dilakukan oleh perusahaan, di mana penjualan sesi kedua atau sore sampai malam tidak dilaporkan ke dalam SPT, padahal penjualan pada sesi kedua inilah yang paling banyak mendapat keuntungan yang lebih dari sesi pertama, yaitu pagi sampai sore. Yang ketiga, prinsip independensi. Prinsip independensi berarti seorang praktisi tidak mudah dipengaruhi dalam menjalankan tugasnya dan tidak memihak kepentingan siapapun, yang bertentangan dengan prinsip integritas. Apabila PT Tiara Dewata ini menggunakan konsultan pajak dalam menjalankan prakteknya, maka sudah dipastikan bahwa PT TDG ini akan melakukan kerjasama untuk menggelapkan pajak sehingga konsultan pajak tersebut sudah dapat dipastikan tidak independen. Yang keempat, prinsip perilaku atau tanggung jawab. Profesional setiap praktisi pajak harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan citra profesinya. Dari sisi tanggung jawab profesional, sudah jelas konsultan pajak tersebut melanggar hukum yang sudah ditetapkan, sehingga akan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan oleh konsultan pajak tersebut. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.